Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Gali Wayu Ramadan, dan kedua rekan saya lainnya, yaitu Alfonsus Varianto Marbun dan Yunita Sinaga. Pada video kali ini, kami ingin membahas bagaimana mengolah dataset penyakit paru-paru menggunakan metode KDD dengan algoritma C45. Klasifikasi adalah satu metode dalam proses KDD yang ada pada tahap data mining. Kegunaan dari algoritma data mining klasifikasi untuk mengelompokkan data ini atau data ke dalam kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Tujuannya untuk mengidentifikasi setiap kelompok berdasarkan kasus dan kemudian dikelompokkan datanya berdasarkan atribut. Metode yang digunakan dalam algoritma klasifikasi yaitu Knowledge Discovery in Database atau bisa disingkat KDD. Adalah proses untuk menentukan pengetahuan yang berguna dari dataset besar. KDD melibatkan beberapa langkah dari pemahaman domain dan data hingga penilaian hasil dan penerapan pengetahuan yang diperoleh. Algoritma C45 digunakan dalam penerapan data mining ini dengan tujuan untuk memprediksi pasien penyakit paru-paru berdasarkan dataset yang sudah melewati tahap selection dan transformation. Hasil dan pembahasan nilai akurasi diperoleh dari hasil pembagi data menjadi data training dan data testing. Pada tabel di bawah yang merupakan perbandingan dari beberapa split data yang diuji dari hasil nilai akurasi algoritma C45. Nilai recall pembahasannya sama dengan nilai akurasi dan nilai precision diperoleh pada pengolahan data melalui proses split data menggunakan algoritma C45 pada dataset prediksi terkena penyakit paru-paru dengan beberapa split data yang diuji yang ditunjukkan pada tabel di samping. Berdasarkan nilai akurasi, nilai recall, dan nilai precision, pembagian split data 90% dan 10% menghasilkan nilai yang tinggi dari nilai akurasi, nilai recall, dan precision. Dapat dilihat pada gambar di samping, merupakan hasil dari split data melalui rapid manner. Kesimpulannya, metode KDD dengan algoritma C45 dipilih sebagai proses pengujian pada penelitian ini. Hasil yang diperoleh mulai dari nilai akurasi, recall, dan precision dengan membandingkan split data pada data training dan data testing. Yang terbesar adalah split data 90% dan 10%, yaitu dengan nilai akurasi yaitu dengan nilai akurasi sebesar 29,77% dan nilai recall sebesar 78,61% dan precision sebesar 100%. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak salah dalam pembahasan ini. Mohon saran dan kritikannya. Aduh, gimana ya? Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila mana masih banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Baik, ini merupakan proses pengolahan datanya. Yang pertama ialah proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, proses pengambilan data menggunakan teknik pengambilan data sekunder yang sudah tersedia pada salah satu situs penyedia dataset yaitu Kaggle. Data sekunder digunakan karena sumber data sudah ada sehingga tidak diperlukan observasi, wawancara, maupun survei untuk mendapatkan datanya. Di sini d- pada dataset ini saya mengambil sampel sebanyak 20. Lalu tahap selanjutnya ialah data selection. Tahap ini dilakukan
karena ada beberapa atribut yang tidak terlalu penting untuk digunakan. Proses ini dilakukan untuk memilih atribut yang sesuai pada prediksi gejala penyakit paru-paru. Atribut yang terpilih adalah usia, jenis kelamin, merokok, aktivitas bergadang, aktivitas olahraga, penyakit bawaan, dan hasil. Lalu selanjutnya, data preprocessing. Tahap ini dilakukan untuk memastikan pada dataset yang dipakai tidak ada missing value. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengolahan data pada software Rapid Miner. Pengecekan misi, pengecekan missing value dapat dilakukan dengan menggunakan Google Collaboratory ataupun secara manual. Di sini saya melakukan dengan cara manual untuk mengecek apakah ada missing value pada dataset. Setelah ini lanjut ke Rapid Miner untuk melakukan data transformation. Baik, ini merupakan proses data mining di aplikasi Rapid Miner-nya. Setelah masukkan data yang sudah kita olah sebelumnya sampai tahap transformation. Lalu masukkan filenya sini, di mana tempat kalian menyimpan. Oh iya, di sini tahap transformation merubah data atribut yang dari polinominal menjadi binominal. Untuk hasil dimasukkan pada statusnya label. Selanjutnya menambahkan set role. Lalu di sini masukkan atribut namanya hasil dan target role-nya label. Lalu tambahkan split data untuk membagi data menjadi data training dan data testing. Lalu masukkan rasionya untuk data training saya coba untuk 90% atau 0,9, dan data testingnya 0,1 atau 10%. Lalu tambahkan untuk modelnya yaitu decision tree.
Lalu tambahkan lagi apply model dan performance. Lalu kita coba running. Dan ini untuk decision tree-nya atau biasa disebut dengan pohon keputusan, bentuknya seperti ini. Dan ini untuk performance-nya. Lalu lakukan ulangi, lalu ulangi atau coba untuk rubah-rubah pada parameter split data untuk mencari nilai tertingginya. Sekian untuk video pembahasannya.